Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Video ini masih bagian dari video bagaimana melawan setan dan bagaimana mengalahkan setan. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini kembali saya rindu kita belajar bagaimana cara melawan setan. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara merasa bahwa seringkali ada gangguan setan, ada gangguan kuasa kegelapan? Saudara merasa bahwa hidup saudara masih seringkali dihambat oleh kuasa kegelapan untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Itu wajar saudara, karena memang setan akan terus bekerja. Setan akan terus berusaha. Apalagi dia tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit. Dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan saudara. Dia akan terus berusaha untuk membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus sadar dan kita harus lawan iblis. Kita harus lawan setan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana kita melawan setan supaya kita menang dan iblis dikalahkan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang menang, mengalahkan segala kuasa setan. Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus menasihatkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus. Paulus memberi pengajaran kepada umat-umat Tuhan di Efesus bagaimana supaya mereka menang melawan segala pengaruh-pengaruh setan. Bagaimana supaya mereka tidak ditipu oleh tipuan setan. Kita akan belajar dari prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada umat Tuhan di Efesus untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya di zaman ini pun kita tetap mampu melawan kuasa-kuasa setan, tipuan setan, sekalipun mungkin metode, cara yang dipakai oleh setan itu berubah-ubah terus dari zaman ke zaman. Tetapi kita harus tahu prinsip-prinsipnya, supaya apapun metode yang dipakai, apapun yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan umat manusia, kita akan tetap mampu bertahan, kita akan tetap mampu menang melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita akan lihat ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Bagaimana supaya kita menang melawan kuasa setan. Paulus berkata di ayat 12, saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dalam perlawanan melawan setan, dalam peperangan melawan setan, Paulus mengajarkan dan menyadarkan umat Tuhan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi dia pakai beberapa bahasa untuk menegaskan bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan, musuh kita adalah setan, musuh kita adalah roh-roh jahat, yaitu roh-roh iblis, roh-roh setan. Nah, saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini, saya rindu kita sadar bahwa yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita, kita harus sadar bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita alami, dalam segala aspek kehidupan kita, ada berbagai macam hal yang mungkin kita hadapi. Tetapi di balik itu semua, kita harus sadar bahwa lawan kita adalah setan. Salah satu contoh misalnya, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang memohon doa. Dan mereka berkata, doakan keluarga kami, Pak Pendeta. Kenapa? Karena keluarga kami sering kali rusuh, sering kali bertengkar tanpa alasan. Kami tidak tahu apa alasannya, tetapi akhirnya kami berperang, kami rusuh, kami bertengkar. Lalu kemudian, saudara, ketika saya gali bahwa ternyata keluarga tersebut adalah keluarga, satu bagian atau ada orang-orang di tengah keluarga tersebut yang masih mau terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih mau terlibat dengan perdukunan. Dan kadang-kadang ketika mereka bercerita bagaimana mereka berperang di tengah keluarga, saya menegaskan, saya menyadari bahwa mereka ini sedang ditipu. Kadang-kadang heran, hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi alasan untuk bertengkar, tetapi itu menjadi penyebab pertengkaran yang besar.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu di balik itu. Karena ada sesuatu di belakang itu. Keterlibatan dengan perdukunan dan sebagainya itu membuka celah bagi setan, bagi keluarga ini untuk masuk ke dalam dan membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di dalam, membuat keluarga ini berantakan, membuat keluarga ini hancur, membuat keluarga ini hari demi hari ribut dan rusuh. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa setan yang diberi kesempatan bekerja di sana, diberi kesempatan untuk bertindak, melakukan hal-hal yang menghancurkan keluarga itu. Nah, itu sebabnya ketika ada keluarga-keluarga yang seperti ini melakukan konseling, yang pertama yang harus disadarkan adalah bahwa ada sesuatu, ada musuh mereka di dalam. Musuh mereka bukan anggota keluarganya, karena seharusnya anggota keluarga itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena sekali lagi di belakang itu ada kuasa kegelapan yang bekerja, yang mereka beri kesempatan untuk masuk ke dalam. Itu sebabnya sekali lagi yang seperti ini biasanya harus disadarkan bahwa lawan mereka sekarang adalah kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara. Musuh mereka sekarang adalah penguasa-penguasa di udara. Mereka harus fokus melakukan hal-hal yang akan memerangi kuasa kegelapan, dan mereka harus fokus bagaimana menutup pintu, menutup kesempatan kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga mereka. Tetapi sebelum mereka sadar, saudara, maka mereka berpikir, mereka heran bahwa kenapa saudaraku ini seperti ini, kok pikirannya aneh, kenapa dia begini, kenapa orang tuaku ini begini, kenapa anakku ini begini. Jadi yang mereka fokus adalah kenapa ini begini, kenapa dia jadi begini. Padahal sebenarnya adalah kenapa mereka beri kesempatan kepada setan untuk menghancurkan mereka. Kenapa mereka tidak sadar bahwa setan itu adalah musuh mereka? Kenapa diberi kesempatan untuk masuk ke dalam? Sekali lagi, saudara, Paulus menegaskan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Itulah yang menjadi musuh kita, itulah lawan kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Jangan pernah beri kesempatan kepada dia, karena kalau diberi kesempatan kepada dia, maka dia akan mengerjakan kehancuran. Saudara, saya pernah mengurusi satu keluarga yang kalau dilihat kisah kehidupan mereka dari awal sampai akhirnya, sebagian keluarga ini atau orang tua dari keluarga ini meninggal dunia, saya melihat bahwa keluarga ini hancur berantakan. Dan yang menjadi masalah utamanya adalah keterlibatan mereka dengan kuasa kegelapan. Saya sudah berkali-kali mengkonseling mereka, bahkan pernah membakar jimat-jimat dan begitu banyak hal yang lain yang waktu itu disimpan sebagai tangkal, sebagai jimat. Saya sudah membakarnya itu. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika ada masalah, secara diam-diam kembali pergi kepada dukun. Dan itu memberi celah kepada keluarga ini untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga ini. Dan benar saja, saudara, keluarga ini hancur-hancuran. Keluarga ini hancur-hancuran. Dengar, setan tidak akan pernah menolong, tidak akan pernah. Setan tidak pernah ada yang baik, tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Setan itu adalah lawan kita. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu, saudara, bahwa setan adalah lawan, saudara. Biarlah sadari itu betul. Bersama dengan keluarga saudara, sadari itu betul, bahwa setan adalah musuh kita.
Lawan kita adalah setan. Kalau kita sudah menyadari akan hal itu, saudara, maka kita tidak akan membuka pintu, maka kita tidak akan memberi kesempatan kepada setan. Tetapi sebelum menyadari itu, maka banyak orang akan tertipu dan memberi kesempatan kepada setan. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, lawanlah setan dengan langkah pertama. Sadari bahwa setan itu musuh kita, setan itu lawan kita. Kita harus melawan dia, kita harus memerangi dia. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka menang terhadap segala kuasa kegelapan, terhadap roh-roh jahat. Maka yang kedua dikatakan ayat 13, saudara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi setelah disadarkan mereka bahwa iblis, setan adalah lawan mereka, lalu kemudian Paulus mengatakan bahwa ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tidak akan bisa melawan setan tanpa perlengkapan senjata Allah. Setan hanya bisa dilawan dengan senjata Allah. Setan tidak pernah takut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan saudara bahwa setan tidak pernah takut dengan benda-benda. Setan tidak pernah takut dengan mantra-mantra. Setan hanya takut kepada Tuhan dan perlengkapan senjata yang dia beri kepada umat-umatnya. Setan tidak pernah takut dengan minyak babi. Setan tidak pernah takut dengan tangkal-tangkal, benda-benda tertentu, kulit harimau, apalah. Setan tidak pernah takut akan hal itu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan dan perlengkapan senjata yang Tuhan beri. Dan setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Setan tidak akan pernah bisa dilawan. Dukun melawan dukun tidak akan pernah, saudara. Ketika ada orang yang berpikir bahwa mereka kena santet misalnya, akhirnya dicari dukun yang lain yang menurut mereka lebih kekuatannya, ilmunya lebih tinggi. Bohong, saudara. Buset itu. Setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya kalau saudara mau menang terhadap setan, menang melawan setan, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala pekerjaanmu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Apa perlengkapan senjata Allah? Dengan apa kita melawan setan? Dikatakan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dengan begitulah kita melawan setan. Kita mau melawan setan, kita mau usir setan, tetapi kita hidup dalam dosa, itu akan selalu menarik setan untuk datang. Ada orang-orang mengusir setan, mengurapi rumahnya misalnya. Ada begitu banyak orang yang melakukan itu, mengurapi tokonya, mengurapi bisnisnya dan sebagainya, mengambil minyak urapan dan sebagainya, mendoakan, panggil pendeta besar dan sebagainya. Itu semua omong kosong jika saudara tidak hidup dalam kebenaran. Karena kalau saudara hidup dalam dosa, saudara sedang mengundang setan untuk datang. Jadi langkah pertama setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Karena ketika saudara hidup dalam kebenaran, Allah hadir di sana dan setan menjauh. Hiduplah dalam kebenaran supaya setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa setan seringkali mengganggu hidup saudara, lihat apakah saudara hidup dalam kebenaran atau saudara sedang hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, wajar, karena dosa itu tempat paling enak bagi setan, tempat paling nyaman bagi setan. Kalau saudara sedang munafik dan menyembunyikan dosa saudara, saudara sedang hidup dalam kemunafikan, dalam dosa,
maka itu akan menjadi kesempatan bagi setan untuk menguasai kehidupan saudara. Jadi, hiduplah dalam kebenaran kalau saudara mau setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara sadar akan dosa-dosa saudara, bertobatlah sebelum setan menghancurkan kehidupan saudara. Saudara, saya sekali lagi satu kali ketika saya melayani satu keluarga saudara, dan kemudian keluarga itu mereka akhirnya terlibat dengan kuasa kegelapan, terlibat dengan perdukunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya didoakan, sementara waktu akhirnya hidup mereka mulai nyaman. Tapi ketika salah satu anggota dari keluarga tersebut hidup dalam perselingkuhan, wow, itu menjadi celah, itu menjadi pintu bagi setan masuk ke dalam, menggeruduk, menghancurkan, hancur-hancuran semua keluarga itu. Kenapa? Karena ada pintu lebar, yaitu melalui dosa yang dihidupi oleh anggota keluarga tersebut. Jadi, kalau saudara tidak mau setan menghancurkan, memberantakkan keluarga saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan hidup saudara dari dosa. Hiduplah dalam kebenaran supaya jangan setan menghancurkan hidup saudara berantakan. Lalu kemudian lagi dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Masih berbicara tentang hidup dalam kebenaran, keadilan, hidup adil, hidup benar. Itu maknanya sama saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, tahukah saudara bahwa yang bisa membebaskan manusia dari jeratan setan hanya berita Injil? Ketika berita Injil sampai dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, setan pergi. Kalau saudara mau hidup saudara bebas dari kuasa kegelapan, maka berita Injil itu, keyakinan terhadap Injil itu harus memenuhi hidup saudara. Dan kalau saudara mau keluarga saudara bebas dari tipuan setan, bebas dari kuasa setan, maka injililah anggota keluarga saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami keluarga saudara hancur-hancuran, terus ribut. Kenapa saudara? Mungkin karena masih banyak anggota keluarga tersebut yang belum menerima berita Injil, sehingga Yesus belum masuk ke dalam hatinya, Yesus belum masuk ke dalam kehidupannya. Bagaimana supaya keluarga saudara damai, setan pergi dari sana? Seluruh anggota keluarga saudara harus hidup menerima Injil keselamatan, supaya Yesus masuk dalam hidup mereka, kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka, dan setan pergi. Jadi itu sebabnya Paulus berkata, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau Injil diberitakan dan anggota keluarga saudara menerima Injil, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi anggota keluarga saudara. Karena Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Kalau saudara misalnya melihat orang tua saudara belum memiliki damai sejahtera, hidup mereka sepertinya dikuasai oleh setan, beritakan Injil kepada orang tua saudara. Kalau saudara melihat anak-anak saudara hidupnya berantakan oleh setan, beritakan Injil. Pastikan semua anggota keluarga saudara menerima Injil damai sejahtera, maka dengan demikian setan akan dikalahkan. Lalu berikutnya lagi saudara, apalagi senjata yang harus kita kenakan? Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lihat saudara, bahwa setan akan terus meluncurkan panah apinya, artinya terus akan meluncurkan senjatanya untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk saudara, termasuk keluarga saudara. Setan akan terus memakai siasatnya, panah apinya untuk menghancurkan saudara. Dan tahukah saudara bahwa panah api si jahat hanya bisa ditangkal dengan perisai? Apa perisai kita? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Jadi iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan hidup saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi dalam semuanya itu saudara akan jadi pemenang. Karena saudara punya senjata yang lebih kuat dari segala senjata iblis. Saudara punya senjata yang membuat Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, maka kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya saudara. Jika Allah bertindak, maka segala kuasa iblis akan dihancurkan. Nah, dengan apa saudara melawan? Dengan apa saudara menangkal? Dengan perisai iman. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau setan dikalahkan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup beriman. Yang sungguh-sungguh hidup dalam iman. Saudara tidak akan bisa melawan iblis dengan alat apapun. Saudara butuh senjata. Saudara butuh perisai. Iblis akan meluncurkan serangan-serangannya untuk menjatuhkan saudara. Dan saudara tidak akan bisa menangkis itu kecuali dengan perisai iman. Lawanlah iblis dengan perisai iman. Lawan senjata-senjata iblis dengan perisai iman, maka saudara akan berkemenangan. Dan kemudian juga saudara dikatakan senjata berikutnya, senjata yang terakhir dalam kita melawan iblis adalah ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tahukah saudara bahwa dalam melawan iblis yang menjadi ketopong keselamatan kita, yang menjadi pedang kita, yaitu pedang roh, adalah firman Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa pikiran kita, ketopong kita, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menjatuhkan, menyerang kita saudara. Kalau kita berpegang kepada senjata atau pedang roh kita, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Itu sebabnya kenakan ketopong keselamatan saudara. Gunakan senjata pedang roh saudara, yaitu firman Allah. Maka saudara akan berkuasa melawan setan. Maka saudara akan mengalahkan setan. Adakah saat ini pikiran saudara diisi oleh firman Tuhan? Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang negatif, maka hidup saudara akan hancur oleh kuasa kegelapan. Karena dia akan mulai bergerak dari sana, dari pikiran saudara. Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, maka iblis akan bebas leluasa untuk bekerja menghancurkan dan membuat hidup saudara berantakan. Itu sebabnya isi pikiran saudara dengan kebenaran firman. Berpeganglah kepada pedang roh itu, yaitu firman. Nah saudara, saya membuat beberapa channel renungan saudara. Ada audio Alkitab ini saudara, renungan malam. Ada renungan pagi, ada ayat-ayat emas. Ada sahabat doa. Silahkan saudara dengarkan firman Tuhan di sana. Supaya saudara diperlengkapi terus, dan pikiran saudara diisi dengan firman Tuhan. Para wanita, saya juga membuat satu channel renungan khusus untuk wanita, yaitu channel Wanita Hebat. Saudara akan dikuatkan di sana. Para wanita, renungan itu dikhususkan untuk para wanita. Saudara akan dikuatkan di sana. Artinya apa saudara? Saya buat begitu banyak channel renungan karena saya rindu ada begitu banyak orang bisa mendapatkan renungan firman Tuhan, supaya hidup mereka diisi firman Tuhan, pikiran mereka diisi firman Tuhan, mereka berpegang kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka bisa mengalahkan segala kuasa kegelapan. Isi seluruh hidup saudara dengan firman, maka tidak akan ada celah bagi setan. Itu yang kedua saudara, yaitu setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Berikat pinggangkan kebenaran, artinya hidup dalam kebenaran. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, beritakanlah Injil kepada anggota keluarga kita. Dan dalam
Segala keadaan pergunakan perisai iman, lawanlah iblis, tangkallah senjata iblis dengan perisai iman. Lalu kenakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Isi pikiran saudara dengan firman. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dalam kita melawan setan untuk memenangkan peperangan terhadap setan, yang terakhir yang harus kita lakukan itu ada di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, dalam perjuangan kita, dalam peperangan kita melawan setan, saudara, di sini dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Kekuatan kita untuk melawan setan adalah doa. Doa, melalui doa kita akan mengalahkan segala kuasa kegelapan, karena ada kuasa dalam doa kita. Ada kuasa yang tidak terbatas melalui doa kita. Allah bekerja, Allah bertindak, Allah menyatakan mujizatnya, kuasanya, campur tangannya melalui doa-doa kita. Jadi yang ketiga, kita harus melawan setan dengan doa-doa kita, saudara. Tahukah saudara bahwa melalui doa ada begitu banyak kota-kota telah direbut dari cengkraman kuasa kegelapan. Ada satu kisah nyata, saudara, ada satu kota yang besar sekali, dan di kota itu pengaruh kuasa kegelapan begitu nyata. Peredaran narkoba begitu bebas di sana. Penjara begitu banyak di kota itu, ada beberapa penjara di kota itu. Dan ada begitu banyak kejahatan. Angka kematian melalui kejahatan itu begitu banyak di sana. Satu kali masuklah seorang hamba Tuhan ke sana dan mulai memberitakan Injil. Tapi saat dia memberitakan Injil, berita yang dia bawa itu tidak diterima di sana. Sehingga apa yang dia lakukan, saudara? Akhirnya orang-orang yang sudah mulai bergabung dengan dia ajak mereka untuk berdoa. Mereka sering kali berdoa, berkeliling, mendoakan kota itu, saudara. Mereka menggunakan waktu yang lama. Mereka konsisten untuk berdoa. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Ketika mereka membentuk tim doa, kelompok doa itu, satu-satu mulai ada orang yang bergabung dari berbagai denominasi gereja yang sudah ada lama tapi tidak berkembang, juga mulai bergabung. Hamba-hamba Tuhannya juga mulai bergabung. Dan kemudian mereka terus berdoa, dan terus berdoa. Maka pada akhirnya, saudara, campur tangan kuasa kegelapan sudah dikalahkan melalui doa-doa umat-umat Tuhan. Ada dukun-dukun yang sangat terkenal di sana, sangat berpengaruh di sana. Akhirnya dukun-dukun ini juga dikalahkan. Dan pada akhirnya terjadilah pertobatan, kebangunan rohani yang luar biasa di kota itu, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kelab-kelab malam berubah menjadi gereja. Kejahatan mulai menurun, peredaran narkoba mulai tidak bisa bergerak lagi karena orang-orang sudah bertobat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Penjara pun sudah tutup. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyaksikan dalam tulisannya bahwa polisi pun nganggur. Kalau sebelumnya begitu banyak kejahatan sehingga polisi begitu sibuknya, tetapi akhirnya polisi pun nganggur karena tidak ada kejahatan di sana. Dan bukan hanya itu, saudara, akhirnya kota itu dipulihkan, perekonomiannya maju. Kenapa? Karena masyarakatnya mulai bekerja dan mereka
Pekerjaan mereka secara umum adalah bertani, dan Tuhan memberkati pertanian mereka sehingga buah hasil ladang mereka besar-besar, saudara. Tuhan memberkati luar biasa, malah dari berbagai negara akhirnya belajar ke situ kenapa pertaniannya begitu berhasil. Dan kalau dilihat, saudara, semuanya itu karena doa. Saudara bisa lihat kuasa doa. Melalui doa kota itu diubahkan, melalui doa kejahatan akhirnya sirna, melalui doa manusia-manusianya diubahkan, melalui doa kelab malam bisa berubah jadi gereja, melalui doa perkara besar terjadi. Hari ini, lihat saudara, firman Allah berkata bahwa berdoalah setiap waktu dalam roh. Untuk kita melawan kuasa kegelapan, kita harus membangkitkan roh doa. Untuk kita melawan kuasa setan, kita harus berdoa, dan berdoa lagi. Kalau selama ini saudara merasa keluarga saudara dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, keluarga saudara diganggu oleh kuasa kegelapan, ada kekacauan, ada berantakan di sana, setan menghancurkan keluarga saudara. Hari ini yang harus saudara lakukan adalah mulai ambil waktu untuk berdoa. Bersama dengan keluarga berdoalah. Bersama dengan sahabat-sahabat saudara berdoalah. Bangkitkan roh doa itu. Perangi iblis, kalahkan iblis melalui kuasa doa. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Berdoalah, lawan iblis dengan doa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana cara kita melawan setan, bagaimana cara kita mengalahkan setan. Paulus mengajarkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus adalah bahwa yang pertama, sadari terlebih dahulu bahwa setan adalah musuh kita. Sadari terlebih dahulu bahwa setanlah musuh kita. Lalu yang kedua, pakai dan kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hiduplah dalam kebenaran, beritakanlah Injil, kenakan perisai iman, dan gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Maka saudara akan mengalahkan iblis dengan senjata kerohanian itu. Lalu kemudian yang terakhir, dalam segala hal berdoalah, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Untuk mengalahkan setan, berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari dalam perjalanan hidup kita, iblis akan selalu terus berjuang untuk menghancurkan hidup kita. Iblis akan terus berjuang untuk membinasakan manusia. Tetapi biarlah setiap kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam melawan kuasa kegelapan? Sekali lagi, sadari bahwa setanlah musuh kita. Dan yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan kemudian yang ketiga, kenakan senjata, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa musuh kami adalah setan. Setan adalah musuh kami. Kembali setiap anak-anak-Mu sudah disadarkan bahwa musuh mereka adalah kuasa kegelapan. Tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, semuanya adalah kejahatan, semuanya berasal dari setan. Dan setan adalah musuh kami. Dan untuk kami melawan setan, kami sudah belajar bahwa ada senjata yang bisa kami kenakan.
Ajar kami untuk mengenakan perlengkapan senjata-Mu, yaitu hidup dalam kebenaran. Kami beritakan Injil-Mu, kami pakai dan gunakan perisai iman, dan kami gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Mu. Ajar kami menggunakan perlengkapan senjata-Mu. Dan kemudian kami juga tahu bahwa dalam melawan kuasa kegelapan kami harus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak-Mu telah merenungkan firman-Mu. Berkati mereka, biar dalam perlawanan mereka melawan kuasa kegelapan, mereka menjadi pemenang-pemenang. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu,
Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu.
Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru
berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.